What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, hari ini gue akan membawakan lagi sebuah cerita buat kalian tentang kota gaib. Kalau ngomongin tentang kota gaib, biasa kan mayoritasnya itu nggak percaya kan. Tapi kali ini, cerita ini tuh banyak banget di request dan banyak yang percaya tentang kota gaib ini. Bahkan ada yang cerita juga, beberapa dari kota gaib ini pernah didatangi oleh artis Indonesia. Nah, pasti penasaran banget kan kalian? Tapi sebelum gue mulai menceritakannya, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian. Kemudian tinggal klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel gue ya guys. So, kita langsung aja membahas mengenai kota-kota gaib di Indonesia. Kota gaib yang pertama itu ada di Pulau Kalimantan, dan menurut orang yang percaya dengan kepercayaan ini, kota gaib ini rupanya udah ada sejak zaman dulu. Nah, tepatnya kota gaib ini ada di dekat desa Oka-Oka, Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita buka peta, kita nggak akan bisa menemukan namanya kota Saranjana, tapi diperkirakan desanya itu ada di sekitar sini nih, di antara perairan dan pergunungan di dekat desa Oka-Oka. Seperti yang gue bilang, sebenarnya kota Saranjana ini dulu sempat masuk peta, tepatnya pada tahun 1945, ada satu peta yang menuliskan nama kota Saranjana ini. Tapi entah mengapa, sekarang kotanya udah nggak ada dan di peta juga udah nggak ada nama kota Saranjana. Menurut beberapa orang yang pernah melihat kota ini dari kejauhan, mereka mengaku melihat kota yang megah dan maju, tapi ketika mereka coba untuk datengin kota ini, entah mengapa mereka nggak melihat apa-apa, mereka cuma melihat deretan perairan yang tanpa kota yang mereka lihat tadi. Kota gaib Saranjana ini sendiri sebenarnya memang digambarkan oleh masyarakat sekitar itu seperti kota yang maju, memiliki gedung-gedung pencakar langit dan jalan raya yang luar biasa megah. Sedangkan penduduk yang tinggal di kota Saranjana ini dikabarkan memiliki profesi sebagai petani, tapi bukan petani biasa. Karena ketika mereka menanam sebuah buah atau sayur-sayuran, buah yang mereka tanam akan ukurannya jauh lebih besar daripada buah di dunia manusia. Tapi anehnya, ketika buah itu dibawa keluar dari kota Saranjana, buah itu akan berubah lagi menjadi ukuran normal seperti di dunia kita. Dan sebenarnya, penduduk dari kota Saranjana ini digambarkan memiliki fisik yang seperti manusia, tapi jauh lebih cantik dan lebih gagah. Dan yang paling bisa membedakan fisik mereka dengan kita, yaitu mereka ini nggak memiliki garis di atas bibir dan di bawah hidung ini nih. Garis ini mereka nggak punya. Mereka juga dikenal dengan panggilan orang Halimun yang menggunakan bahasa Banjar untuk berkomunikasi. Selain itu, banyak juga cerita tentang orang hilang yang dihubungkan dengan kota gaib Saranjana ini. Dikabarkan orang yang menghilang ini adalah orang yang terpilih untuk masuk ke dalam kota Saranjana. Ketika manusia biasa memasuki kota Saranjana ini, diceritakan orang itu tidak akan mau meninggalkan kota ini lagi karena kagum dengan kemegahan kota ini. Cerita-cerita ini juga didukung oleh kesaksian seorang muslimah yang mengatakan orang-orang yang hilang dan masuk ke dalam kota Saranjana sudah hidup bahagia di kota itu. Kemudian warga sekitar juga sering mendengar suara musik dari arah kota Saranjana. Dan salah satu cerita yang paling terkenal dari kota gaib Saranjana ini terjadi pada tahun 1980, di mana ada satu perusahaan alat berat yang menerima pesanan alat berat yang sangat banyak dan sudah dibayar lunas untuk dikirim ke kota Saranjana. Tapi ketika dikirim, mereka nggak tahu mau nganter kemana karena kotanya itu nggak ada. Next ke kota gaib yang kedua yang rupanya juga ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kota gaib kedua ini dikenal dengan nama Padang 12, karena ketika manusia biasa melihat tempat yang diperkirakan kota gaib ini, mereka akan melihat tanah kosong seluas 12 km. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, dua gundukan di foto ini merupakan pintu masuk atau gerbang dari kota gaib ini. Tapi bukan manusia biasa yang bisa melihatnya, tapi hanya orang-orang yang memiliki hati bersih dan suci yang bisa melihat dan masuk ke dalam kota ini. Penduduk di kota gaib Padang 12 ini dikenal juga dengan panggilan orang kebenaran atau orang limun. Tapi uniknya, mereka ini memiliki kemampuan untuk membuat tubuhnya ini tidak terlihat, dan mereka ini cuma menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang mereka pilih.
Dan menurut orang-orang yang pernah melihat orang limun, sebenarnya fisik mereka ini nggak jauh beda dengan manusia biasa. Tapi lagi-lagi yang membuat mereka berbeda ini, mereka nggak punya garis di atas bibir ini yang di bawah hidung ini nih. Mereka nggak punya ini. Dan mereka juga percaya orang-orang limun ini adalah orang suci yang taat beribadah. Tapi layaknya manusia, rupanya orang-orang limun ini juga sering berbelanja ke pasar dekat kota Ketapang, di mana ketika mereka berbelanja, mereka ini nggak menggunakan uang, tapi mereka menggunakan kunyit. Nah uniknya, kunyit ini bila disimpan, keesokan harinya kunyit ini akan berubah menjadi emas. Wah, luar biasa banget ya. Selain itu, ada juga satu cerita yang sangat menarik di mana dikabarkan artis Rhoma Irama sebenarnya pernah manggung di Kota Gaib Padang 12. Soalnya, menurut artis Rhoma Irama, sebenarnya dia itu pernah manggung di Ketapang 2 kali, tapi menurut warga dari Kota Ketapang, dia ini rupanya baru manggung 1 kali di Kota Ketapang. Ditambah lagi, Rhoma Irama ini sebenarnya sempat bingung kenapa kota Ketapang yang dia datangi kedua kalinya berbeda dengan kota Ketapang yang pertama kali dia datengin. Dia mengatakan pertama kali dia datang ke kota Ketapang, dia itu sempat kagum karena kota Ketapang itu sangat megah katanya, tapi ketika didatangin yang kedua kali, nggak begitu lagi. Jadi apakah sebenarnya artis Rhoma Irama itu nggak manggung di kota Ketapang tapi di Kota Gaib Padang 12? Nggak ada yang tahu. Next kota gaib yang terakhir ada di Pulau Sulawesi, tepatnya di perbatasan antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Nah, kota gaib terakhir ini dipercayai memiliki nama Wentira dan dipercayai juga kota gaib ini adalah kota gaib terbesar di Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita cuma melihat secara kasat mata, kita akan melihat Tugu Kuning yang memiliki tulisan Wentira, tapi dipercayai oleh masyarakat sekitar, Tugu Kuning ini adalah gerbang gaib untuk masuk ke dalam kota gaib Wentira. Dan menurut orang-orang yang pernah melihat kota gaib Wentira ini, gambaran dari kota gaib ini adalah kota yang dilapisi oleh emas dan menyimpan harta karun. Kota gaib Wentira juga digambarkan sebagai kota yang lebih maju dan lebih modern daripada kota-kota di dunia. Nah, tapi jangan pernah kepikiran untuk mencuri harta karun atau emas dari kota gaib Wentira, karena dipercayai kota ini memiliki seorang raja yang memiliki 7-9 jenderal jin yang sangat kuat, dan mereka nggak segan-segan untuk melukai orang yang mau membuat kejahatan di kota ini. Penduduk dari kota gaib Wentira ini sendiri digambarkan memiliki fisik seperti manusia, tapi mereka ini suka menggunakan pakaian berwarna kuning. Kemudian lagi-lagi, yang buat mereka beda dengan manusia, mereka ini nggak punya garis di bawah hidung ini nih, di atas bibir ini mereka nggak punya. Dan diceritakan, penduduk dari kota gaib Wentira ini sendiri sering membeli mobil-mobil mewah berwarna kuning, contohnya seperti BMW. Tapi ketika mobil itu dibeli dan dibayar lunas, dan mau diantar, mereka ini lagi-lagi kebingungan. Mereka cuma sampai ke Tugu Kuning yang diperkirakan sebagai gerbang dari kota gaib Wentira. Dan satu cerita yang paling menarik dari kota gaib Wentira ini datang dari mahasiswi yang bernama Lin Vita Puspita. Karena mahasiswi ini meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahi salah satu penduduk Wentira. Dia mengatakan bila dia sudah menikahi dan pergi ke kota gaib Wentira, dia ini nggak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi dia hanya meminta doa kepada orang tuanya, dan seketika setelah itu jejaknya ini seperti lenyap entah kemana. Dan penduduk di sekitar Tugu Kuning Wentira juga sangat tidak menyarankan kalau kita mau ke Tugu itu menggunakan baju berwarna kuning. Karena katanya warna kuning ini adalah warna kesukaan dari penduduk kota gaib Wentira, dan gak jarang orang yang menggunakan baju berwarna kuning hilang masuk ke dalam kota gaib Wentira. Nah, jadi itu dia kota-kota gaib yang ada di Indonesia, dan menurut gua sendiri, sebenarnya cerita-cerita ini memang sulit dipercayai, tapi banyak banget yang menyaksikan dan mengatakan mereka melihat kota gaib ini. Dan coba kalian perhatiin nih ya, dari cerita-cerita kota gaib ini, mereka bisa menjelaskan orang-orang yang tinggal di kota gaib ini punya kesamaan di mana mereka nggak punya garis di atas bibir sama di bawah hidung ini kan. Gimana caranya kalau ini cuma karangan, ke ceritanya ini bisa mirip gitu. Terus
Coba perhatiin, mereka juga punya panggilan yang sama. Satu orang Limun dan satunya lagi orang Halimun. Tapi lagi-lagi balik ke kepercayaan kita masing-masing, terserah kalian mau percaya atau enggak. Jadi gimana pendapat kalian? Coba tinggalin di kolom komentar ya. So itu dia guys, cerita hari ini tentang kota-kota gaib di Indonesia. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Thank you guys for watching this video. See you!